Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Sureni Ababil dengan NIM 2103656, asal dari PJKR PPOK UPI. Saya mengontrak mata kuliah Psikologi Olahraga, dosen pengampu yaitu Bapak Prof. Yusuf Hidayat dan Bapak Alit Rahmat. Pada bab 3 ini kita akan membahas yaitu tentang latihan keterampilan psikologis. Metode dan keterampilan psikologis. Metode bisa dipadankan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Contoh metode psikologis yaitu lazim digunakan dalam pelatihan olahraga antara lain penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi progresif, meditasi, hipnotis diri, strategi coping, dan manajemen kecemasan. Nah, adapun keterampilan psikologis berkenaan dengan karakteristik bawaan sekaligus dapat mengembangkan yang memungkinkan si atlet akan berhasil mencapai prestasi pada olahraganya. Contohnya seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain-lain. MST menekankan pada upaya meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik. MST juga ini dirancang agar atlet berlatih lebih banyak tentang kehidupan mentalnya. PST dikembangkan sebagai sebuah fondasi ilmiah untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan psikologis. PST ini sebagai sebuah program latihan yang akan membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan psikologis yang sangat berguna untuk meningkatkan penampilan puncaknya pada kepuasan, mengeksplorasikan diri, mengembangkan kekuatan pikiran, meningkatkan konsentrasi penampilan, serta mengaktualisasi potensi yang masih terpendam. Skill training ada dua cara yang dapat dilakukan agar PST lebih dikenal oleh para pelatih dan atlet. Nah, yang pertama mengembangkan lebih banyak sumber-sumber latihan keterampilan psikologis. Nah, terutama melalui media audiovisual. Nah, yang kedua mengikutsertakan pelatih-pelatih dalam program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan psikologis. Kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis seperti halnya keterampilan fisik, keterampilan psikologis ini dapat diajarkan dan dikembangkan tergantung kepada pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Program PST juga memberikan pengaruh positif. Program PST terbukti dapat meningkatkan dalam penguasaan keterampilan atlet pemula olahraga. Nah, juga membantu mengurangi kecemasan terhadap atlet, juga memperbaiki pengendalian perhatian dan meningkatkan afirmasi dirinya. Self-regulation learning atau bisa disebut SRL merupakan suatu kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan aspek metakognisi, motivasi, dan perilaku. Keterlibatan aspek ini keterlibatan aspek metakognisi terjadi dalam bentuk pembuatan perencanaan tujuan dan strategi kegiatan belajar atau pemantauan kegiatan belajar dan evaluasi terhadap kegiatan belajar yang telah dilaksanakannya. Nah, model struktur faktor SRL ini seperti yang telah disebutkan adalah sebuah strategi regulasi diri dalam belajar yang didasari oleh asumsi triadi resiprokalisasi terhadap sebuah strategi belajar. Nah, SRL juga merupakan rencana tindakan yang menggambarkan
apa yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam pengukuran, SPIS adalah instrumen yang terdiri atas 45 item dan mengukur 6 jenis keterampilan psikologis, yaitu keterampilan konsentrasi, kepercayaan diri, persiapan mental, motivasi, orientasi tim, dan pengendalian kecemasan. Athletic coping skill terdiri dari 28 item dan digunakan untuk mengukur keterampilan coping, penampilan puncak dalam kondisi tertekan, penetapan sasaran atau persiapan mental, konsentrasi, kebebasan dari raut takut atau dari keberaniannya, kepercayaan diri, motivasi berprestasi, dan kemampuan melatih. TOPS ini terdiri dari 64 item yang mengukur kombinasi antara metode dengan keterampilan psikologis dalam dua situasi strategis, yaitu seperti pertandingan dan situasi latihan. Motivasi berprestasi ada 9 indikator yang dituangkan dalam 30 item pernyataan. Satu, memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri. Yang keempat, memilih untuk melakukan tugas yang menantang. Yang kelima, menunjukkan usaha keras dan tekun dalam mencapai tujuan yang bersifat lebih baik. Yang keenam, memupuk keberanian untuk mengambil resiko. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk selalu unggul dari orang lain. Yang kedelapan, harus kreatif. Yang kesembilan, selalu menentukan tujuan yang realistik. Untuk kepercayaan diri dari atlet ataupun pelatih harus mampu secara realistik menentukan saran, kemampuan menyusun rencana untuk kesadaran terhadap kemampuannya sendiri. Keterampilan psikologis ini harus dipelajari, dilatih, dan dikembangkan dalam sebuah kemasan program yang sistematis. Jadi, keterampilan psikologi ini harus dipelajari, dilatih, dan dikembangkan dalam sebuah kemasan program yang sistematis. Materi yang telah dibahas semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.